Selamat datang di Permata Podcast. Gua Hilda. Di samping gua ini sekarang sudah ada siapa? Alfiansyah nama aslinya. Oke, sebagai Account officer, tapi awalnya dari recruitment officer dulu, baru naik ke account officer sekarang. Oke, dia sekarang ini gua mau tanya-tanya soal rekrutmen di Permata Indonesia. Apapun deh, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita nanti dijawab-jawabin nih sama Mas Alfi ini. Oke, siap ya Mas Alfi ya? Aduh, ulangan, siap. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Kira-kira dokumen apa aja sih yang dibutuhin kalau misalkan kandidat nih mau ngelamar di Permata Indonesia tuh mungkin CV oke standar ya, cuman ada apa aja sih lebih jelasnya gitu? Oke, kalau misalkan untuk kandidat kita pasti pertama screening dari CV. Yang pasti dibutuhin itu pertama CV, surat lamarannya, terus mungkin kalau misalkan udah ada pengalaman kerja kita butuhnya surat referensi kayak paklaring gitu. Jadi bisa kelihatan backgroundnya gimana segala macamnya. Tapi yang paling penting kalau misalkan di recruiter itu pasti kita butuhnya CV sih. CV. Penting banget lah ya. Paling penting karena ngegambarin semuanya ada di CV. Gitu. Kayaknya emang di mana-mana tuh CV sepenting itu ya buat ngelamar. Cuman kayak kalau di Permata tuh CV yang kayak gimana sih yang biar bisa lolos gitu nih, kayak oh nih CV-nya bagus nih. Bagusnya tim rekrutmen tuh kayak apa sih? Bagusnya kalau dari tim rekrutmen pasti itu yang informasinya tertera jelas. Dalam artian kita pasti ngelihatnya dari data diri, yang susunannya itu di bawah foto biasanya ada data dirinya, di samping data diri itu pengalaman kerja biasanya kalau yang paling enak. Jadi setelah lihat kita umurnya berapa, tinggalnya di mana, kita bisa langsung lihat pengalaman kerjanya terakhir sebagai apa segala macam. Nah kalau untuk pendidikan itu biasanya ditaruh di bawah pengalaman. Oke. Kalau pengalamannya pendidikan terakhirnya itu terakhirnya itu SMA, di situ bisa kelihatan ditulis S1 atau SMA kayak gitu palingan. Tapi paling enak susunannya kayak gitu. Pokoknya kan biasanya CV ada foto ya. Dan di bawahnya foto itu pasti data diri, di bawah data diri itu kayak ada nomor, tanggal lahir segala macamnya, sama pengalaman kerja. Itu sih yang paling pentingnya. Ada nggak sih kayak misalkan harus CV-nya warna-warni kah gitu? Enggak juga ya, biar mencolok tim rekrutmen gitu. Kalau itu mungkin preferensi dari yang baca CV kali ya, karena kan itu cuma buat menarik atau enggaknya gitu kan. Kalau misalkan ATS ini kan biasanya udah ada tuh yang tipenya ATS friendly, yang cuman tulisan aja kayak bentuk kalimat kayak gitu. Ya mungkin yang lebih tertarik yang kayak gitu juga, atau yang CV warna-warni sih sekarang udah lumayan jarang ditemuin ya. Lanjut, poin apa yang paling diutamain sama tim rekrutmen gitu? Nomor satu pasti pengalaman. Kita ngeliatnya pasti langsung dari pengalamannya. Biar kalau misalkan ada vakan atau lowongan di tim yang dipilih, let's say marketing atau sales, kita pasti ngeliatnya dari pengalamannya. Gitu sih. Kalau misalkan mereka fresh graduate? Fresh graduate kita di tim saya itu pasti diterima fresh graduate. Jadi yang minimal pendidikan SMA itu bisa langsung ngelamar sih, pasti naruh CV. Kita sesuaiin jadinya. Kalau misalkan proses rekrutmennya sendiri di Permata Indonesia itu kayak gimana? Bisa jelasin? Secara umum ya, kalau misalnya secara umum palingan itu kalau misalkan kita butuhnya cepet, bisa jadi seminggu atau 2 minggu itu udah keluar hasil tuh, kayak diterima atau enggak, lolos interview selanjutnya atau enggak, itu bisa 1 atau 2 mingguan sih. Kira-kira mungkin kayak kandidat mesti nunggu dalam jangka waktu itu ya? Iya, paling cepat seminggu bisa dipastiin. Paling cepat seminggu. Misal ada kandidat nih ya yang salah satu poin kualifikasinya nggak memenuhi, atau kayak di kualifikasi tuh umurnya 30 tahun tapi ternyata dia ini lebih, itu bisa nggak sih? Ngelewatin umur maksimal. Nah kalau misalkan di saya biasanya kalau yang kayak gitu tuh bakal kita alihin ke lowongan yang lain, karena kan kita pasti banyak ya lowongan kayak gitu kan dari klien segala macam, pemenuhan fulfillment-nya itu masih banyak. Nah itu biasanya kita alihin sih, nggak di satu tempat doang. Jadi kalau misalkan emang yang udah naruh CV teman-teman yang lain, jangan takut nggak dapat kerjaan, pasti kita taruh ke tempat yang lain gitu. Berarti maksudnya masih ada kesempatan gitu tetap. Ya, meskipun lebih dari 30 tahun. Betul. Gitu, meskipun kualifikasinya nggak sesuai sama yang di posisi itu gitu. Jadi kita tetap ngelimpahin ke posisi yang lain, lowongan yang lain kayak gitu. Terus sih ada pertanyaan lagi yang bisa dibilang banyak banget ya.
berapa lama sih waktu ideal kandidat tuh harus nunggu jawaban dari tim rekrutmen ini? Kalau misalkan untuk nge-follow up gitu ya, Aha, kalau misalkan untuk nge-follow up sih mungkin setelah dari 1 minggu kalian baru bisa follow up, karena biasanya sebelum 1 minggu itu kan masih diproses segala macam ya. Nah jadi kalau misalkan untuk nge-follow up lagi itu mungkin setelah 1 minggu sih. Oh, Baiknya setelah 1 minggu. Kalau misalkan follow up yang baik tuh yang kayak gimana sih, harus by WhatsApp kah? Kadang kan orang ada ya yang kayak mungkin nggak sabar ya gitu, follow up terus gitu, perlu nggak sih kayak gitu? Kalau dari saya itu perlu, dalam artian harus nge-follow up karena kan kita banyak ya TKO-nya yang kita proses segala macam, jadi pasti ada yang ketinggalan kecuali kalian ngirimnya by email. Kalau misalkan kalian ngirim CV-nya by email, kalian nunggu follow up-nya itu di email juga. Tapi kalau misalkan dari WhatsApp, ya tunggunya dari WhatsApp juga dan follow up-nya lewat WhatsApp juga, kayak gitu. Berarti boleh lah ya follow up kayak gitu Boleh, ya? sangat boleh karena kita Disarankan. juga sangat disarankan malah karena kita bakal kelewat gitu loh. Oh iya. Berarti ini yang buat nanya sering-sering banget nanya boleh follow up atau enggak, itu boleh banget ya, kayak by WhatsApp atau by email tergantung dari mana dapatnya. Iya. Oke, terus selanjutnya apakah jika lebih dari udah itu di apakah follow up lamaran kerjaan yang sudah dikirim, itu juga udah. Itu sekalian berarti tadi ya, jadi Iya, satu. makanya jadi satu udah dijawab semua nih. Kira-kira kayak gitu pertanyaan dari netizen ya, teman-teman kandidat ya. Terus alasan kenapa kandidat belum juga diberi kabar soal lamaran yang udah di-apply nih? Oh, itu dia sih tadi kenapa harus nge-follow up. Oke. Karena kan kalau misalkan kita ngurus kandidat segala macam itu kan CV pasti banyak banget ya, by WhatsApp segala Iya. macam. Itu pasti chat-chatnya tuh tenggelam. Nah, makanya kalau misalkan ada yang kelewat mungkin harus di-follow up lagi gitu. Tapi bukan jangka waktu 1 atau 2 hari ya. Lebih dari seminggu baru di-follow up. Oh iya. Berarti intinya lebih kalau sudah seminggu baru boleh follow up. Kalau misalnya sebelum itu masih nunggu Ditunggu aja dulu aja, ya. iya. Oke, masih banyak kemungkinannya. Pasti. Sip. Terus gimana cara taunya apakah loker itu palsu atau enggak? Karena kan kadang dikirimnya entah by WhatsApp entah apa gitu ya. Biasanya kalau misalkan dari Permata Indo sendiri kan, dari kita sendiri itu pasti ada lambangnya ya. Kalau misalkan kita nyebar job post segala macam kayak gitu, itu udah pasti ada lambangnya. Dan kita itu sama sekali nggak pernah dipungut biaya apapun. Oke. Kalau itu pasti. Nah, kalau misalkan mau bedain, pasti hubungin aja langsung ke CP-nya yang tertera. Kalau misalkan dia dari awal udah mintain duit administrasi segala macam, itu perlu jaga-jaga sih. Kalau dalam artian nggak mungkin ada kita nyari kerja itu pasti nyari uang, bukan kita yang Iya. beli kerjaan itu sih. Betul. Sayang banget soalnya kan kalau Oke, bayar benar. Jadi habis duitnya ya. sebelum kerja. Terakhir nih ya, Boleh. bisa nggak sih kandidat langsung datang ke kantor walk-in interview gitu? Kan ada ya kayak gitu ya? Iya, untuk beberapa kesempatan mungkin ada ya, karena Oke. kalau misalkan diadain walk-in interview atau enggak kalian belum janji tapi datang ke sini, itu bisa palingan nitip CV ke resepsionis sih. Oke, gitu. Jadi dari resepsionis pasti di follow up lagi ke tim terkait untuk Oke. dikasih tahu kalau misalkan ada CV dari sini nih, ada CV orang kemarin datang segala macam, itu pasti di follow up. Jadi jangan takut CV-nya itu tercecer. Betul. Pasti ada disimpan kok di iya. database CV kita banyak gitu. Oke, jadi baru kemudian setelah seminggu belum dipanggil baru boleh follow up kayak gitu. Sabar seminggu baru kemudian ya udahlah tuh terus Proses namanya kan, ya. Baru dia hantui kejar-kejar tim rekrutmen semuanya. ya. Oke, Alfi, thank you sudah Sama-sama, Mbak. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kandidat nih ya, Iya. yang kadang suka resah gitu ya, kenapa gini sih, kenapa gitu sih, kenapa belum di follow up sih atau gimana. Itu jawaban dari Mas Alfi tim Dan semoga rekrutmen. menjawab sih ya jawabannya kayak Sip, gitu. oke, thank you.